Amankan semua aset hartamu. Ganti kunci rumah dan pergi selamatkan diri sekarang juga. Wajah teknisi HP itu pucat pasi, tubuhnya gemetar ketakutan. Saat aku memperbaiki HP suamiku yang rusak. Kenapa? Mas? Apa yang terjadi? Tanyaku bingung. Dia tidak menjawab. Dia hanya menyodorkan layar HP suamiku yang kini menyala. Saat aku melihat isinya, tubuhku langsung gemetar. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, seperti ratusan pagi lainnya, Almira menyiapkan sarapan untuk Hasan, suaminya. Aroma kopi hitam pekat menguar di dapur bersih mereka, berpadu dengan wangi roti panggang. Almira, dengan hijab sederhana yang membingkai wajah tenangnya, bergerak lincah. Rumah mereka adalah potret kesempurnaan. Sebuah hunian minimalis modern di kawasan elit, di mana setiap sudutnya tertata rapi, mencerminkan kehidupan yang tampak tanpa celah. Almira merasa hidupnya lengkap. Ia memiliki Hasan, suami yang tampan, karismatik, dan sukses dalam bisnisnya. Hasan selalu memperlakukannya dengan lembut, memanggilnya sayang, dengan nada yang membuat Almira merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Hasan turun dari lantai atas 10 menit kemudian. Ia sudah rapi dengan kemeja birunya, wangi parfum mahal yang maskulin mendahului langkahnya. Pagi, sayang, sapanya, mengecup kening Almira sekilas sebelum duduk di meja makan. Pagi, Mas. Kopinya, ujar Almira sambil meletakkan cangkir di hadapan suaminya. Hasan tersenyum. Seperti biasa, ia mengeluarkan 2 buah telepon genggam dari saku celananya dan meletakkannya di atas meja. Satu telepon baru yang berkilauan, telepon utamanya. Satu lagi telepon lama, warnanya hitam kusam, layarnya tampak sedikit tergores di sudut. Ini adalah telepon kedua Hasan. Almira sudah terbiasa melihatnya. Jika ditanya, Hasan selalu menjawab itu untuk urusan bisnis lama, kontak-kontak klien yang tidak ingin ia campur dengan urusan pribadi. Almira tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, itu wajar. Hasan adalah pengusaha sukses, tentu jaringannya luas. Namun ada yang aneh dengan telepon kedua itu. Hasan sangat menjaganya, melebihi telepon utamanya yang jauh lebih mahal. Ia selalu meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Notifikasinya selalu dalam mode senyap total. Jika berdering, Hasan akan segera mengangkatnya sambil berjalan menjauh, seringkali ke taman belakang atau ke ruang kerjanya. Almira, yang dasarnya penurut dan percaya penuh pada suaminya, tidak pernah menaruh curiga berlebih. Ia hanya menganggap suaminya sangat menjaga privasi pekerjaannya. Sarapan pagi itu berjalan seperti biasa. Hasan banyak bercerita tentang rencana ekspansi kantor barunya. Almira mendengarkan dengan saksama, sesekali menimpali dengan pertanyaan ringan. Tiba-tiba, telepon utama Hasan berdering. Nama, rekan kantor, tertera di layar. Hasan mengangkatnya. Ya, halo? Bagaimana? Apa maksudmu dokumennya belum sampai? Suara Hasan mulai meninggi, nada bicaranya berubah menjadi tegas dan penuh tekanan. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang makan sambil terus berbicara di telepon. Almira hanya memperhatikan dalam diam, sambil membereskan piring sisa sarapan mereka. Saat itulah insiden itu terjadi. Hasan, yang sedang fokus berdebat di telepon, menyenggol meja dengan sikunya saat ia berbalik arah. Gerakannya terlalu cepat. Telepon kedua yang berwarna hitam kusam itu tersenggol, meluncur di atas permukaan meja kaca, dan jatuh dengan suara benturan yang keras di lantai marmer. Trak! Suara itu terdengar begitu nyaring di keheningan pagi. Hasan segera mematikan panggilan di telepon utamanya. Wajahnya mengeras. Ada kilatan amarah yang tidak biasa di matanya, sebuah ekspresi yang jarang sekali Almira lihat. Sial, umpatnya pelan. Ia segera memungut telepon yang malang itu. Layarnya retak 1000. Hasan menekan tombol daya berkali-kali. Tidak ada respon. Layar itu tetap hitam, mati total. Almira mendekat dengan cemas. Mas, tidak apa-apa, cuma telepon. Kan? Nanti bisa beli lagi. Hasan terdiam sejenak. Rahangnya mengeras. Ia tampak sangat kesal. Jauh lebih kesal daripada jika telepon utamanya yang seharga puluhan juta itu yang hancur. Almira bisa merasakan ketegangan di udara. Hasan membolak-balik telepon itu, mencoba menekan tombol volume dan tombol daya bersamaan, berharap ada keajaiban. Hasilnya nihil. Kemudian, dalam sepersekian detik,
Ekspresi Hasan berubah total. Ia tiba-tiba tertawa pelan, seolah baru saja melepaskan beban berat. "Ah, sudahlah. Mungkin memang sudah waktunya," katanya. Nadanya terdengar ringan sekarang, sangat kontras dengan kemarahannya beberapa detik lalu. Hasan menatap Almira, senyumnya yang biasa kini terkembang lagi. Senyum yang selalu meluluhkan hati Almira. "Sayang," katanya lembut. Ia menyerahkan bangkai telepon itu ke tangan Almira. "Tolong buang saja, ya. Buang ke tempat sampah. Tidak usah disimpan. Sudah rusak total, tidak ada gunanya lagi." Almira menerima telepon itu. Rasanya dingin di tangannya. "Dibuang, Mas? Begitu saja? Mungkin datanya?" "Tidak ada data penting," potong Hasan cepat. "Semua sudah di-backup. Buang saja. Aku tidak mau melihat barang rusak di rumah ini. Anggap saja ini membersihkan barang lama." Ia mengambil tas kerjanya, mengecup kening Almira lagi. "Aku berangkat, ya. Nanti malam mungkin aku pulang sedikit terlambat, ada pertemuan penting. Jangan lupa buang telepon itu." Almira mengangguk patuh. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan." Setelah suara mobil Hasan menghilang di ujung jalan, Almira berdiri sendirian di ruang makan. Ia menatap telepon rusak di tangannya. Perintah Hasan jelas, buang. Tapi hati kecil Almira merasa sangat janggal. Reaksi Hasan yang meledak sesaat, lalu berubah santai dengan begitu cepat, terasa seperti sebuah sandiwara. Mengapa ia begitu panik saat telepon itu rusak? Tapi sedetik kemudian menyuruhnya membuang barang itu seolah tidak berharga sama sekali? Almira adalah istri yang patuh. Tapi pagi ini, untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan kuat untuk tidak menuruti suaminya. Ada rasa penasaran yang mengusiknya. Hasan tampak sangat menyayangi telepon ini. Almira tiba-tiba teringat betapa stresnya Hasan beberapa minggu terakhir karena pekerjaan. Sebuah ide terlintas di benaknya. Bagaimana jika ia memperbaiki telepon ini diam-diam? Jika telepon ini hidup lagi, mungkin data di dalamnya bisa diselamatkan. Hasan pasti akan senang. Ini bisa jadi kejutan kecil untuk suaminya. Ya, itu niatnya. Murni untuk membuat suaminya senang. Ia tidak akan membuangnya. Ia akan memperbaikinya. Almira segera mengganti pakaiannya. Ia membungkus telepon rusak itu dengan kain lembut, memasukkannya ke dalam tas tangannya seolah itu adalah benda berharga. Ia memutuskan untuk pergi ke sebuah mal besar di pusat kota. Bukan ke pusat servis resmi, karena itu pasti akan memakan waktu berhari-hari dan meminta data pemilik. Ia teringat ada banyak kios reparasi kecil di lantai dasar mal itu. Kios-kios independen yang bisa memperbaiki apa saja dalam waktu singkat. Sambil menyalakan mesin mobilnya, Almira memantapkan hati. Niatnya baik. Ia hanya ingin membantu suaminya dan memberinya kejutan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa langkah kecil yang ia ambil pagi itu adalah langkah pertama menuju sebuah jurang gelap yang akan meruntuhkan seluruh dunia yang ia kenal. Mal besar itu ramai seperti biasanya. Suara musik dan pengumuman promo saling bersahutan. Almira, dengan gamis dan hijab elegannya, berjalan cepat melintasi keramaian lantai utama. Ia merasa sedikit gugup, seperti sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Padahal, niatnya hanya ingin memberi kejutan untuk Hasan. Ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ia menuruni eskalator menuju lantai dasar, tempat kios-kios elektronik kecil berjejer seperti sarang lebah. Area ini lebih redup dan sempit. Aroma timah solder dan debu elektronik samar-samar tercium. Almira mencari kios yang terlihat paling profesional. Matanya tertuju pada sebuah kios kecil di sudut yang agak tersembunyi. "Ahli servis cepat," begitu tulisan di papannya. Di dalamnya, seorang pemuda kurus berkacamata tebal tampak sedang fokus membongkar sebuah laptop. Almira melangkah ragu. "Permisi, Mas." Pemuda itu, yang bernama Doni, mendongak. Ia tampak sedikit kaget melihat pelanggan yang terlihat begitu rapi dan kaya datang ke kiosnya yang sederhana. "Iya, Ibu. Ada yang bisa dibantu?" tanyanya sopan. Almira mengeluarkan telepon yang terbungkus kain dari tasnya. "Mas, bisa perbaiki ini? Tadi jatuh, layarnya retak. Sekarang mati total. Tidak bisa hidup sama sekali," jelas Almira. Doni mengambil telepon itu. Ia mengamatinya dengan saksama. Ini telepon model lama, tapi termasuk seri flagship pada masanya. Ia menatap Almira. "Ini kelihatannya rusak parah, Ibu. Jatuhnya keras. Ya? Kena lantai marmer?" Almira mengangguk. "Iya. Kemungkinan besar ini kena motherboardnya, atau setidaknya konektor LCD-nya putus."
Kalau ganti LCD saja mungkin masih bisa, tapi kalau sudah kena mesin, agak susah. Data bisa hilang, jelas Doni. Hati Almira mencelos. Datanya penting, Mas. Justru itu. Tolong usahakan, ya? Berapapun biayanya, tidak masalah. Yang penting bisa hidup lagi. Saya cuma butuh datanya selamat. Doni menimbang-nimbang. Ia melihat kesungguhan di mata wanita itu. Baik, Bu. Saya coba cek dulu. Tapi ini butuh waktu. Mungkin sekitar 1 jam untuk diagnosa awal. 1 jam terlalu lama bagi Almira. Ia takut Hasan curiga jika ia pergi terlalu lama. Mas, saya tunggu di sini. Bisakah dipercepat? 15 menit? 20 menit? Saya hanya perlu tahu apakah ini bisa diperbaiki atau tidak. Saya bayar lebih untuk prioritas, tawar Almira. Doni, yang melihat kesempatan untuk mendapatkan bayaran ekstra, akhirnya mengangguk. Baiklah, Bu. Saya coba bongkar sekarang. Ibu bisa tunggu di kafe depan itu. Nanti saya hubungi kalau sudah ada kabar. Tolong, Mas. Saya mohon, kata Almira penuh harap. Almira kemudian berjalan ke kafe kecil di seberang kios Doni. Ia memesan teh hangat, namun pikirannya tidak tenang. Jantungnya berdebar. Ia merasa bersalah telah melanggar perintah Hasan, tapi rasa penasarannya jauh lebih besar. Ia terus berdoa dalam hati agar telepon itu bisa hidup, dan ia bisa memberi kejutan indah untuk suaminya. 15 menit terasa seperti 1 jam. Almira terus memandangi kios Doni dari kejauhan. Tepat di menit ke-17, telepon di dalam tas Almira bergetar. Bukan telepon utama Hasan yang sedang ia perbaiki, melainkan telepon Almira sendiri. Nama, nomor tidak dikenal, muncul di layar. Almira segera mengangkatnya. Halo, Ibu? Terdengar suara bisikan di seberang. Iya, ini siapa? Saya Doni, Bu. Teknisi telepon tadi. Suara Doni terdengar sangat aneh. Cepat, tertekan, dan penuh ketakutan. Sama sekali berbeda dengan suaranya yang sopan beberapa menit lalu. Mas Doni? Kenapa? Apa teleponnya tidak bisa diperbaiki? Tanya Almira cemas. Hening sejenak. Almira hanya mendengar deru napas Doni yang terengah-engah. Ibu bisa kembali ke kios saya? Sekarang. Cepat. Ada apa, Mas? Tolong, Bu. Sendirian. Pastikan Ibu sendirian. Jangan ajak siapa-siapa. Cepat, Bu. Ini gawat, bisiknya, lalu panggilan itu langsung terputus. Darah Almira serasa berhenti mengalir. Gawat? Apa maksudnya? Apa teleponnya meledak? Apa terjadi korsleting? Ribuan pikiran buruk melintas di benaknya. Ia segera membayar tehnya dan bergegas kembali ke kios Doni. Kios itu tampak berbeda. Doni sudah berdiri di depan, terlihat gelisah. Begitu melihat Almira datang, ia segera menarik tangan wanita itu. Masuk, Bu. Cepat. Almira tersentak, ditarik masuk ke dalam kios yang sempit itu. Begitu Almira berada di dalam, Doni segera menarik pintu gulung kiosnya, menutupnya hingga setengah. Suasana di dalam kios langsung menjadi remang-remang, hanya diterangi oleh lampu neon kecil di meja servis Doni. Suara bising Mal kini terdengar sayup-sayup. Mas Doni, ada apa? Kenapa ditutup? Mas membuat saya takut, seru Almira. Doni tidak menjawab. Pemuda itu bersandar di dinding. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu. Keringat dingin membasahi pelipis dan lehernya. Tangannya gemetar hebat. Ia menelan ludah dengan susah payah. Mas? Desak Almira lagi, suaranya mulai bergetar. Doni menatap Almira dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Itu adalah campuran antara rasa takut yang luar biasa dan rasa kasihan yang mendalam. Ia masih tidak sanggup berkata-kata. Telepon suami saya mana? Apa yang terjadi? Doni mengangkat tangannya yang gemetar. Ia menunjuk ke meja servisnya. Di sana, tergeletak telepon hitam kusam milik Hasan. Layarnya menyala. Hati Almira sedikit lega. Hidup? Berhasil? Doni menggeleng pelan. Bibirnya bergetar. Saya berhasil menyambungkan konektor dayanya, Bu. Teleponnya hidup. Lalu kenapa Mas ketakutan begini? Doni berjalan ke meja, mengambil telepon itu seolah sedang memegang ular berbisa. Ia tidak berani menatap mata Almira. Ia hanya menyodorkan telepon itu ke tangan Almira. Ibu lihat sendiri, bisiknya. Almira mengambil telepon itu. Jantungnya berdebar kencang.
Ia menatap layar yang kini menyala terang. Hal pertama yang ia lihat adalah gambar latar belakang telepon itu, wallpapernya. Napas Almira tercekat di tenggorokan. Dunia serasa berhenti berputar. Itu bukan foto pemandangan. Bukan foto dirinya. Bukan foto keluarga. Itu adalah foto Hasan, suaminya. Hasan sedang tersenyum lebar, terlihat sangat bahagia dan santai di sebuah pantai tropis. Dan ia tidak sendiri. Hasan sedang memeluk erat seorang wanita lain dari belakang. Wanita itu cantik, modis, tidak berhijab, dan sedang tertawa lepas ke arah kamera. Mereka berdua tampak begitu mesra, begitu intim. Kaki Almira terasa lemas. Lututnya gemetar. Pengkhianatan. Itu kata pertama yang menghantam kesadarannya. Rasa sakit yang tajam dan menusuk langsung merobek hatinya. Jadi ini alasannya, bisik Almira lirih. Air matanya mulai menggenang. Dia selingkuh. Almira mengira ini adalah puncak dari mimpi buruknya. Ia mengira rahasia dari telepon rusak itu hanyalah sebuah perselingkuhan yang menyakitkan. Ia salah besar. Ini baru permulaan. Doni, yang melihat Almira mulai menangis, menggelengkan kepalanya dengan panik. Bukan, Bu. Bukan cuma itu, katanya cepat, suaranya masih gemetar. Tolong geser layarnya, Bu. Teleponnya tidak terkunci. Almira mendongak, menatap Doni dengan bingung. Geser layarnya, desak Doni. Lihat galerinya. Lihat foldernya. Ini bukan soal selingkuh. Ini jauh lebih parah. Almira menatap Doni dengan pandangan kosong. Air matanya sudah mengering di pipi, berganti dengan rasa dingin yang aneh. Lihat apa lagi? Ini sudah jelas. Mas, dia mengkhianati saya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar di antara kebisingan mal yang sayup-sayup terdengar dari balik pintu kios yang setengah tertutup. Baginya, bukti perselingkuhan itu sudah merupakan akhir dari dunianya. Apa yang bisa lebih buruk dari itu? Doni menggelengkan kepalanya dengan kuat, giginya gemeletuk karena panik. Bukan, Bu. Bukan itu masalah utamanya, desaknya. Ia merebut kembali telepon itu dari tangan Almira yang lemas. Ibu kira saya setakut ini hanya karena suami ibu selingkuh? Saya tidak peduli soal itu. Dengan tangan gemetar, Doni menggeser layar. Ia tidak membuka aplikasi pesan. Ia membuka galeri foto. Lihat ini, Bu. Tolong lihat ini, bisik Doni. Almira mengarahkan pandangannya kembali ke layar. Awalnya, ia melihat foto-foto yang wajar. Foto-foto Hasan di lokasi proyek. Foto pemandangan. Lalu ia melihat folder berjudul, Rumah. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia mengira itu foto-foto kenangan mereka. Doni membukanya. Isinya membuat darah Almira terasa membeku. Itu bukan foto kenangan. Itu adalah foto-foto dirinya. Foto Almira yang sedang tertidur pulas di kamar mereka, diambil dari berbagai sudut. Foto Almira yang sedang memasak di dapur, diambil diam-diam dari belakang. Foto Almira yang sedang tertawa di taman, hasil zoom jarak jauh. Ini bukan foto cinta. Ini adalah pengawasan. Kenapa dia memotret saya seperti ini? Bisik Almira, lebih pada dirinya sendiri. Terus lihat, Bu, paksa Doni, suaranya tercekat. Doni menggeser foto-foto itu. Di bawah foto-foto Almira yang sedang tidur, muncul foto-foto lain yang lebih mengerikan. Foto buku tabungan pribadi Almira, halaman depannya terpampang jelas dengan nomor rekening. Foto sertifikat rumah atas nama Almira, warisan dari almarhum ayahnya. Foto brankas kecil tersembunyi di balik lukisan di ruang kerja Almira, tempat ia menyimpan perhiasan warisan dan beberapa logam mulia. Foto detail kunci mobilnya. Foto tanda tangannya di atas sebuah dokumen. Ini adalah inventarisasi. Katalog lengkap aset pribadinya. Rasa sakit karena dikhianati cinta kini lenyap, digantikan oleh gelombang rasa takut yang murni dan menusuk. Ini bukan lagi soal hati yang terluka. Ini soal sesuatu yang jauh lebih terencana. Dia mendata harta saya, tanya Almira. Suara tangisnya hilang, digantikan nada datar yang penuh kengerian. Saya rasa ini lebih buruk dari sekadar mendata, Bu, kata Doni. Tangan teknisi itu kini bergerak lebih cepat. Ia keluar dari galeri, instingnya sebagai teknisi mengambil alih. Ia tahu di mana harus mencari. Ia membuka aplikasi pesan instan, aplikasi yang sama yang digunakan Hasan untuk menghubungi Maudi, wanita di foto wallpaper itu. Suami ibu tidak mengunci aplikasi ini, kata Doni. Ia membuka riwayat percakapan antara Hasan dan Maudi. Almira memalingkan wajahnya. Saya tidak mau baca,
Mas. Saya tidak. Ibu harus baca, bentak Doni pelan. Ibu harus tahu seberapa besar bahaya yang sedang ibu hadapi. Baca dari bawah. Almira memaksa matanya untuk fokus. Di bagian bawah, percakapan itu penuh dengan panggilan mesra. Panggilan, sayang, stiker hati, rencana liburan romantis ke luar negeri. Almira membaca bagaimana Hasan memuji Maudi, mengatakan bahwa Maudi adalah wanita cerdas yang mengerti dirinya, tidak seperti istrinya di rumah yang hanya tahu soal dapur dan pengajian. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau baru di hatinya. Terus ke atas. Bu, cepat, desak Doni. Almira menggulir layar itu ke atas. Perlahan, panggilan, sayang, mulai berkurang. Bahasa mereka berubah. Semakin ke atas, semakin sedikit emoji hati, digantikan oleh bahasa yang dingin, lugas, dan penuh perhitungan. Mereka tidak lagi membahas cinta. Mereka membahas angka. Maudi, aset pribadi target sudah terdata semua? Hasan, sudah. Sesuai perkiraan. Dia sama sekali tidak curiga. Maudi, bagus. Jangan sampai ceroboh. Aku tidak mau ada jejak seperti kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya? Jantung Almira terasa seperti diremas. Hasan, tenang. Kali ini bersih. Dia terlalu cinta, terlalu polos. Maudi, jangan remehkan dia. Fokus pada jadwal. Kapan dia akan mengunjungi ibunya? Hasan, aku sedang mengaturnya. Kuharap akhir pekan ini. Almira teringat percakapan sarapan tadi. Hasan memang tidak menyarankannya. Tapi Hasan bertanya apakah Almira tidak rindu pada Ibu Isma akhir pekan ini. Almira yang antusias menjawab ia akan pergi. Ya Tuhan, dia sendiri yang masuk ke perangkap itu. Almira terus menggulir ke atas. Tangannya gemetar begitu hebat hingga Doni harus memegangi telepon itu untuknya. Dan kemudian, mereka sampai di puncak percakapan. Pesan-pesan terbaru. Pesan-pesan yang menentukan nasibnya. Maudi, polis asuransi jiwa atas namanya sudah siap? Hasan, sudah. Baru disetujui kemarin. Nilainya besar. Semua dokumen sudah kupalsukan dengan sempurna. Maudi, skenarionya bagaimana? Hasan, tetap sesuai rencana awal. Kecelakaan tunggal. Maudi, detail. Almira menahan napas. Ia tidak mau membacanya. Tapi matanya terpaku pada layar. Hasan, tinggal finalisasi, remblong, lusa. Saat perjalanan ke rumah ibunya. Jalur di luar kota itu sepi dan berkelok. Sempurna. Begitu dia masuk jurang, mobil akan terbakar. Tidak ada bukti. Kasus ditutup. Kaki Almira lemas seketika. Ia ambruk. Jika Doni tidak menahannya, ia pasti sudah jatuh terjerembab di lantai kios yang kotor. Telepon itu jatuh dari genggaman mereka. Kecelakaan tunggal. Remblong. Lusa. Almira akhirnya mengerti. Ini bukan perselingkuhan. Ini bukan pencurian. Ini adalah rencana pembunuhan berencana. Suaminya, Hasan, pria yang tidur seranjang dengannya, pria yang ia layani setiap hari, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, sedang merencanakan kematiannya. Dan wanita itu, Maudi, bukan sekadar selingkuhan. Dia adalah rekan kejahatan. Komplotan. Tolong. Almira terisak, tapi tidak ada air mata yang keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa dingin menjalari seluruh tubuhnya hingga ke tulang sumsum. Tolong saya, Mas. Dia mau membunuh saya. Doni sendiri sudah bersandar di dinding, berusaha mengendalikan napasnya yang memburu. Ia hanya seorang teknisi. Ia tidak mendaftar untuk hal ini. Ia baru saja melihat rencana pembunuhan. Ia tahu, sekarang ia juga dalam bahaya. Hasan pasti tahu telepon ini dibawa ke sini. Amankan semua asetmu. Ganti kunci rumah. Pergi selamatkan diri sekarang juga. Peringatan pertama Doni kini terdengar begitu jelas. Bu, kata Doni, suaranya bergetar tapi penuh tekad. Kita tidak punya banyak waktu. Suami ibu, dia bukan orang biasa. Dia monster. Keheningan di dalam kios kecil itu terasa memekakan telinga. Hanya suara napas Almira yang terengah-engah dan detak jantungnya sendiri yang serasa memukul-mukul rongga dadanya. Ia masih terduduk di lantai, bersandar pada etalase kaca yang dingin. Pikirannya kosong. Tubuhnya menolak untuk bergerak. Syok itu telah melumpuhkannya. Doni, sebaliknya, mulai bergerak panik. Ketakutannya kini berubah menjadi adrenalin. Bu, kita harus pergi dari sini. Sekarang, katanya sambil meraih tas ranselnya.
Suami ibu pasti akan mencari tahu siapa yang memperbaiki telepon ini. Dia bisa melacak ibu. Saya tidak bisa, lirih Almira. Saya mau pulang. Saya tidak tahu. Ibu tidak bisa pulang. Sergah Doni, suaranya lebih keras. Ia berjongkok di depan Almira, mencengkeram bahu wanita itu agar fokus padanya. Ibu dengar saya? Rumah adalah tempat paling berbahaya bagi ibu sekarang. Rencana mereka itu lusa. Mereka akan curiga kalau ibu tiba-tiba membatalkan perjalanan ke rumah Ibu Isma. Penyebutan nama ibunya menyadarkan Almira. Ibu Isma. Ya Tuhan, ibunya. Kesadaran itu menghantam Almira seperti air es. Ia tidak bisa mati. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Rasa takut yang melumpuhkan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh amarah. Mas Doni, kata Almira, suaranya kini terdengar asing, datar dan tanpa emosi. Apa yang harus saya lakukan? Doni tampak sedikit lega melihat perubahan itu. Pertama, katanya sambil kembali ke meja servisnya. Kita butuh bukti. Semua bukti ini. Doni mengambil sebuah hard disk eksternal kecil dari lacinya. Tangannya masih gemetar, membuatnya kesulitan mencolokkan kabel USB ke telepon Hasan. Saya akan salin semua data di telepon ini. Semuanya. Galeri, pesan, log panggilan, semuanya. Ini akan memakan waktu beberapa menit. Saat bilah progres penyalinan data muncul di layar komputer Doni, sebuah pikiran mengerikan melintas di benak Almira. Hasan. Dia akan menelepon saya. Dia pasti akan sadar saya pergi terlalu lama. Doni memucat. Benar. Ibu harus meneleponnya lebih dulu. Apa? Telepon dia? Iya. Ibu harus bersikap normal. Sangat normal. Berpura-puralah ibu sedang bersenang-senang. Katakan ibu sedang shopping di mall ini. Katakan ibu akan sedikit terlambat pulang. Beri dia alasan yang masuk akal. Almira menatap Doni dengan ngeri. Berakting? Sekarang? Bagaimana ia bisa berpura-pura ceria di depan pria yang ingin membunuhnya lusa? Saya tidak bisa, Mas. Suara saya dia akan tahu. Ibu harus bisa, tegas Doni. Hidup ibu bergantung pada ini. Anggap saja ini penampilan terbaik dalam hidup ibu. Lakukan sekarang, sebelum dia yang menelepon. Dengan tangan gemetar hebat, Almira merogoh tasnya dan mengeluarkan teleponnya sendiri. Ia mencari nama, Mas Hasan, di kontaknya. Jantungnya serasa mau meledak. Ia menekan tombol panggil. 1 nada sambung. 2 nada sambung. Ya, sayang, ada apa? Suara Hasan terdengar begitu normal. Begitu hangat dan penuh kasih, seperti biasanya. Kontras yang mengerikan itu membuat perut Almira mual. Almira memejamkan mata, memaksakan senyum palsu meski ia tahu Hasan tidak bisa melihatnya. Mas maaf ya, suaranya bergetar sedikit di awal. Aku kayaknya pulang agak telat. Ini aku lagi di mall, ketemu teman-teman arisan. Kita lagi seru banget, mau makan siang bareng. Ia menyebut nama mall tempat ia berada. Sebuah kebohongan yang ceroboh, tapi hanya itu yang terpikirkan. Hening sejenak di seberang. Almira menahan napas. Oh, ya, jawab Hasan. Tumben tidak bilang dulu? Ya sudah, tidak apa-apa. Have fun, ya. Tidak usah buru-buru pulang. Pekerjaanku juga lagi banyak. Hati-hati nanti di jalan pulangnya. Katanya. Iya, Mas. Makasih, ya, jawab Almira, berusaha sekuat tenaga agar suaranya tidak pecah. Sama-sama, sayang. Panggilan ditutup. Almira langsung bersandar lemas. Ia berhasil berbohong. Sementara itu, Doni tidak hanya menyalin data. Ia terus menjelajahi isi telepon itu selagi proses berjalan. Matanya menyipit, ia menemukan sesuatu yang lain. Sebuah folder yang terkunci, namun ia berhasil membukanya dengan trik teknisi sederhana. Nama foldernya, Portofolio. Bu, panggil Doni pelan, matanya terpaku pada layar komputernya. Almira mendekat. Isi folder itu membuat mereka berdua terdiam. Itu bukan data pekerjaan. Isinya adalah foto KTP 3 wanita berbeda. Ketiganya masih muda, cantik, dan tampak kaya. Di samping setiap foto KTP, ada salinan polis asuransi jiwa dengan nilai fantastis. Dan di samping polis itu, ada clipping berita koran digital. Kecelakaan tunggal di Tol Cipularang, pengusaha wanita tewas. Wanita muda ditemukan tewas di vilanya, diduga keracunan gas.
Kebakaran melanda rumah mewah, pemilik tewas terjebak. Di bawah setiap kliping berita itu, ada sebuah gambar cap digital berwarna merah, ditambahkan secara manual di atas file itu. Tulisannya, kasus ditutup. Almira memegangi mulutnya. Ya Tuhan, dia sudah melakukan ini sebelumnya? 3 kali. Hasan bukan hanya seorang penipu. Dia bukan hanya calon pembunuh. Dia adalah seorang pembunuh berantai. Dan Maudi adalah rekan abadinya. Mereka adalah sindikat. Penyalinan selesai, desis Doni. Ia segera mencabut hard disk itu dan menyerahkannya ke tangan Almira. Ambil ini, Bu. Nyawa ibu ada di sini, dan mungkin nyawa saya juga. Doni kemudian mengambil telepon Hasan. Telepon ini, katanya, akan saya hancurkan. Saya akan bilang ke suami ibu kalau teleponnya tidak bisa diperbaiki dan motherboardnya meledak saat saya coba servis. Saya akan kembalikan dalam kondisi hancur total. Kita harus ke polisi, Mas, kata Almira, suaranya kini tegas. Doni menggeleng cepat. Jangan, ibu lihat sendiri. 3 kasus ditutup begitu saja. Ibu tidak tahu siapa, kenalan, mereka. Di salah satu chat tadi, Hasan bilang dia punya orang dalam di kepolisian. Kalau ibu lapor ke orang yang salah, ibu sama saja menyerahkan surat kematian ibu sendiri. Doni benar. Almira tidak bisa mempercayai siapapun. Kecuali satu orang. Saya tahu siapa yang harus dihubungi, kata Almira. Ia kembali mengambil teleponnya. Sahabat saya. Dia pengacara. Namanya Tiara. Almira segera mencari nama Tiara dan meneleponnya. Halo, Almira? Tumben telepon jam segini? Sapa suara ceria Tiara. Tiara, potong Almira, suaranya mendesak dan penuh ketakutan. Aku dalam bahaya besar. Aku tidak bisa bicara banyak. Ini soal Hasan. Keceriaan di suara Tiara langsung lenyap. Kamu di mana? Aku di mal, tapi aku tidak bisa pulang. Tiara, Hasan mau membunuhku. Hening. Tiara adalah pengacara kriminal. Dia tidak panik. Oke, Almira. Tenang. Dengar instruksiku, kata Tiara, suaranya kini dingin, fokus, dan penuh otoritas. Jangan pulang ke rumah. Apapun yang terjadi, jangan pulang. Jangan pergi ke rumah Ibu Isma. Jangan hubungi ibumu. Hasan pasti memantau teleponmu. Lalu aku harus kemana? Kamu ingat apartemen Safe House yang pernah kuceritakan? Yang aku pakai untuk klien VVIP? Pergi ke sana. Sekarang juga. Kirim lokasimu saat ini. Aku akan pastikan tidak ada yang mengikutimu. Aku akan matikan pelacak di mobilmu dari jarak jauh. Sistemnya aku yang pasang. Cepat pergi. Aku menyusul ke sana. Dan Almira. Ya? Jangan bicara dengan siapapun lagi. Percaya hanya padaku. Mengerti? Perjalanan dari mal menuju lokasi Safe House milik Tiara adalah perjalanan paling senyap dan menegangkan yang pernah Almira alami. Ia duduk di kursi penumpang mobilnya sendiri, namun rasanya seperti di dalam mobil orang asing. Doni, yang kini terikat pada takdirnya, duduk di kursi belakang. Ia terus menunduk, tubuhnya gemetar, memeluk ranselnya erat-erat seolah itu adalah pelampung di tengah lautan badai. Almira sendiri yang mengemudi, namun ia merasa seperti robot. Kakinya menginjak pedal gas dan rem secara mekanis, sementara pikirannya melayang jauh. Setiap mobil yang melaju di sebelahnya, setiap klakson yang berbunyi, membuatnya tersentak kaget. Ia merasa diawasi. Ia merasa Hasan ada di mana-mana. Pria yang seharusnya menjadi pelindungnya kini telah berubah menjadi bayangan predator yang mengintainya. Rasa cinta yang selama bertahun-tahun ia pupuk, rasa percaya yang ia bangun, semuanya telah hancur lebur dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang dingin dan kehampaan yang luar biasa. Ia mengikuti arahan GPS yang dikirimkan Tiara ke sebuah alamat yang tidak ia kenali. Sebuah gedung apartemen mewah yang tampak anonim di kawasan bisnis yang ramai. Tiara sudah menunggu di lobi bawah tanah. Sahabatnya itu tidak terlihat panik. Wajahnya keras, fokus, dan matanya tajam. Ia mengenakan setelan kerja yang rapi, seolah baru saja keluar dari ruang sidang. Cepat, parkir di sana. Jangan sentuh apa-apa lagi di mobilmu, perintah Tiara tegas. Doni, kamu ikut saya. Almira, serahkan kunci mobilmu. Almira menyerahkan kuncinya. Tiara mengambilnya dan menekan tombol lock beberapa kali, lalu melemparkan kunci itu ke dalam selokan terdekat. Tiara, pekik Almira kaget. Mobil itu sudah dilacak. Tidak aman. Kita lupakan mobil itu,
kata Tiara dingin. Ayo, lewat pintu servis. Tiara membawa mereka melewati koridor beton yang dingin, naik lift barang yang berbau oli, dan akhirnya sampai di sebuah unit apartemen di lantai 27. Apartemen itu modern, bersih, tapi terasa dingin dan tidak berpenghuni. Perabotnya minimalis. Semuanya berwarna abu-abu dan putih. Tidak ada foto, tidak ada hiasan pribadi. Ini bukan rumah. Ini adalah tempat persembunyian. Duduk, kata Tiara sambil melempar tas kerjanya ke atas sofa. Doni, kamu di dapur. Minum air. Tenangkan dirimu. Almira, serahkan hard disk itu padaku. Almira, yang masih gemetar, menyerahkan benda kecil itu. Benda yang kini menyimpan seluruh bukti kejahatan suaminya. Tiara mengeluarkan laptop canggih dari tasnya. Ia tidak langsung mencolokkan hard disk itu. Pertama, HPMU. Tiara mengambil telepon genggam Almira. Aku harus memastikan dia tidak mendengar kita. Tiara bekerja dengan cepat. Jari-jarinya menari di atas layar, membuka pengaturan yang bahkan Almira tidak tahu ada. Setelah beberapa menit, Tiara mengernyit. Sial. Dia benar-benar profesional. Ada apa? Tanya Almira cemas. Dia memasang aplikasi pelacak di HPMU. Bukan pelacak GPS biasa. Ini spyware canggih. Dia bisa mendengar percakapanmu, membaca pesanmu, bahkan mengaktifkan kameramu dari jarak jauh. Selama ini, kata Tiara, matanya menatap Almira dengan tajam, dia mengawasimu penuh. Perut Almira serasa diaduk. Rasa mual menjalari tenggorokannya. Jadi selama ini, saat ia di rumah, saat ia bersama teman-temannya, bahkan mungkin saat ia di kamar mandi, Hasan bisa. Tiara melihat ekspresi ngeri di wajah Almira. Tidak ada waktu untuk syok. Aku sudah mematikannya. Sekarang kita aman. Untuk sementara. Tiara meletakkan HP Almira di atas meja, lalu akhirnya mencolokkan hard disk itu ke laptopnya. Doni, kemari. Aku ingin kamu jelaskan semua yang kamu lihat. Setiap detail. Doni, dengan langkah ragu, mendekat. Bertiga, mereka meringkuk di depan layar laptop. Tiara membuka file satu persatu. Foto-foto Almira yang sedang tidur. Foto aset. Foto 3 korban sebelumnya. Clipping berita. Dan yang terpenting, riwayat percakapan antara Hasan dan Maudi. Tiara menggulir percakapan itu dengan cepat. Sebagai pengacara, ia terlatih untuk memindai ribuan halaman dokumen dalam waktu singkat, mencari inti permasalahan. Almira dan Doni hanya bisa terdiam melihat layar. Oke, kata Tiara setelah 10 menit hening. Ia bersandar di sofa, memijat pelipisnya. Situasinya lebih buruk dari yang kita duga. Apa maksudmu? Tanya Almira. Doni benar. Tiara memulai analisisnya, suaranya seperti seorang dosen yang sedang memberi kuliah. Ini sindikat. Dan pembagian perannya jelas. Suamimu, Hasan, adalah eksekutor. Dia adalah wajahnya. Dia yang merayu, menikahi, dan akhirnya mengeksekusi. Almira menahan napas, mendengar kata eksekusi ditujukan pada suaminya. Tapi Hasan bukan otaknya, lanjut Tiara. Dia hanya pion, meskipun pion yang sangat penting. Otak sebenarnya adalah wanita ini. Maudi. Tiara memperbesar foto Maudi dari wallpaper HP Hasan. Wanita itu tersenyum angkuh ke kamera, matanya memancarkan kecerdasan yang dingin. Lihat percakapan ini, Tiara menunjuk ke layar. Semua instruksi datang dari Maudi. Hasan yang bertanya, Maudi yang menjawab. Hasan melapor, Maudi yang memberi perintah. Tiara membuka folder lain yang berisi dokumen-dokumen keuangan. Isinya adalah salinan transfer bank, dokumen pendirian perusahaan cangkang di luar negeri, dan draft polis asuransi yang rumit. Maudi yang mencari target. Dia yang mengatur keuangannya. Dia yang mencuci uang hasil klaim asuransi para korban sebelumnya. Lihat ini, Tiara menunjuk sebuah file. Ini adalah perusahaan offshore atas nama yang tidak jelas. Tapi aliran dananya, semua mengarah ke rekening yang sama. Rekening yang dikendalikan oleh Maudi. Jadi, Hasan hanya disuruh, tanya Almira, entah kenapa ada bagian kecil dari dirinya yang berharap suaminya hanya dimanfaatkan. Tiara tertawa sinis. Disuruh? Jangan naif, Almira. Mereka pasangan. Pasangan dalam kejahatan. Hasan menikmati perannya. Dia mendapatkan uang, dia mendapatkan kesenangan. Tapi Maudi yang memegang kendali. Dia yang memastikan semuanya bersih, seperti yang dia katakan di chat. Dia yang merancang skenario, remblong, itu.
Hasan hanya pelaksana di lapangan. Analisis Tiara begitu tajam dan menusuk. Hasan, pria yang ia kira sukses karena bisnisnya sendiri, ternyata hanyalah seorang penipu ulung, seorang pembunuh bayaran yang tidur seranjang dengannya. Dan Maudi, wanita simpanannya, adalah dalang yang memegang tali boneka. Lalu apa yang kita lakukan? Tanya Doni, suaranya masih gemetar. Kita sudah punya buktinya. Kita lapor polisi. Belum, kata Tiara tegas. Justru itu masalahnya. Lihat chat ini. Tiara menunjuk pesan di mana Hasan menyebut punya orang dalam. Kita tidak tahu seberapa dalam jaringan mereka. 3 kasus sebelumnya ditutup begitu saja. Itu bukan kebetulan. Itu artinya mereka punya backingan kuat. Jika kita lapor ke kantor polisi yang salah, sama saja kita membocorkan bahwa kita tahu. Mereka akan langsung membungkam kita. Bertiga. Malam ini juga. Wajah Doni kembali pucat pasi. Jadi kita hanya diam? Tanya Almira putus asa. Tidak. Kita tidak diam, kata Tiara. Matanya berkilat. Kita akan menjebak mereka. Kita harus mendapatkan mereka berdua sekaligus. Hasan dan Maudi. Kita harus memancing mereka keluar, membuat mereka melakukan kesalahan yang tidak bisa ditutupi oleh orang dalam mereka. Kita perlu. Belum selesai Tiara bicara, tiba-tiba HP Almira yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama, Mas Hasan, berkedip di layar. Mereka bertiga membeku. Suara dering itu terasa seperti lonceng kematian di apartemen yang sunyi itu. Almira menatap Tiara dengan mata terbelalak ngeri. Tiara mengangguk perlahan, memberi isyarat agar Almira mengangkatnya, namun menyalakan loudspeaker. Almira menekan tombol hijau dengan jari gemetar. Halo, Mas. Keheningan sesaat. Lalu suara Hasan terdengar. Tapi kehangatan itu telah hilang. Yang tersisa hanyalah nada dingin yang menusuk tulang. Sayang, kamu di mana? Almira menelan ludah. Aku masih di mal, Mas. Tadi. Jangan bohong, Almira, potong Hasan, suaranya rendah dan penuh ancaman. Aku di rumah. Aku cek laci. HP rusak itu tidak ada. Kamu bawa kemana? Udara di dalam cafe house itu terasa menipis. Pertanyaan Hasan yang dingin dan langsung menusuk itu membuat Almira membeku. Ia menatap Tiara dengan panik. Sahabatnya itu berpikir cepat. Matanya melesat ke arah Almira. Lalu ia membuat gerakan tangan. Katakan yang sejujurnya, tapi dengan sedikit kebohongan. Almira menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan suaranya agar tidak bergetar. Oh, HP itu? Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Iya, Mas. Tadi aku bawa. Aku sebenarnya mau kasih kejutan buat Mas. Hening di seberang sana. Hasan sedang mendengarkan, menganalisis setiap kata. Aku pikir, lanjut Almira, kalau HP itu bisa benar, Mas pasti senang. Jadi tadi aku bawa Kemal ke tempat servis. Lalu, desis Hasan. Ia tidak terkejut. Dia sudah menduganya. Tapi teknisinya bilang tidak bisa. Mas, Almira kini mulai menangis, tapi kali ini tangisan itu ia buat-buat untuk mendukung ceritanya. Dia bilang mesinnya hancur total. Tadi pas dia coba paksa nyalakan, katanya ada yang korslet parah, terus keluar asap sedikit. Rusak total, Mas. Maaf ya. Teknisi yang mana? Tanya Hasan, nadanya setajam silet. Jantung Almira berdebar. Tiara mengacungkan jempol, memberi isyarat agar Almira melanjutkan. Tidak tahu, Mas. Kios kecil di lantai dasar. Namanya lupa. Pokoknya dia bilang sudah tidak ada harapan. Jadi ya sudah, aku buang. Aku buang di Dropbox sampah elektronik yang besar itu, di dekat lobi parkir. Maaf ya, Mas. Kejutanku gagal total. Almira mengakhiri kalimatnya dengan isak tangis palsu, seolah ia benar-benar kecewa karena kejutannya gagal, bukan karena nyawanya terancam. Terjadi keheningan yang panjang di seberang telepon. Almira bisa membayangkan Hasan sedang berdiri di rumah mereka, rahangnya mengeras, memikirkan apakah cerita ini bisa dipercaya. Almira telah memberikan kebohongan yang nyaris sempurna. Ia mengaku membawa HP itu, yang menjelaskan kenapa HP itu tidak ada di laci. Ia mengaku HP itu hancur, yang menjelaskan kenapa Hasan tidak perlu mencarinya lagi. Dan ia membuangnya di tempat sampah elektronik, yang membuatnya mustahil untuk dilacak. Akhirnya, Hasan tertawa pelan. Tawa yang dingin dan kosong. Begitu ya? Sayang sekali. Padahal tidak perlu repot-repot. Almira. Aku, kan, sudah bilang buang saja. Maaf, Mas.
Ya sudah. Tidak apa-apa, kata Hasan, nadanya kini sedikit lebih ringan, namun Almira tahu itu palsu. Kamu di mana sekarang? Masih di mal? Iya, ini baru mau pulang. Habis makan, bohong Almira lagi. Oke. Cepat pulang, ya. Aku kangen. Hati-hati di jalan. Panggilan ditutup. Almira menjatuhkan teleponnya seolah benda itu terbakar. Ia bersandar lemas di sofa, napasnya terengah-engah. Dia percaya? Tiara menggeleng pelan, wajahnya serius. Dia tidak percaya. Tidak 100%. Tapi dia tidak punya bukti kalau kamu bohong. Ceritamu cukup bagus untuk membuatnya ragu-ragu. Tapi satu hal yang pasti, kata Tiara sambil berjalan mondar-mandir, dia sekarang waspada. Sangat waspada. Dia tidak akan menunggu sampai lusa lagi. Dia akan mempercepat rencananya. Seolah menjawab ucapan Tiara, Doni yang sedari tadi diam, angkat bicara. Dia akan cari saya, bisiknya ngeri. Dia akan datang ke mal. Dia akan tanya satu persatu teknisi di sana. Dia akan menemukan saya. Dia tahu saya yang membongkar HP itu. Dia tidak akan menemukanmu, kata Tiara tegas. Mulai sekarang, kamu tidak ada. Kamu akan tinggal di sini. Kamu adalah saksi kunci kita, Doni. Aku akan melindungimu. Tapi kamu harus menuruti semua instruksiku. Doni mengangguk pasrah. Nasibnya kini terikat pada dua wanita yang baru ia kenal beberapa jam lalu. Sementara itu, di rumah mewah mereka, Hasan menutup telepon dengan wajah gelap. Ia tidak percaya satu kata pun dari ucapan Almira. Istrinya itu tidak pandai berbohong. Getaran dalam suaranya terlalu kentara. Ia segera menekan nomor panggilan cepat. Panggilan itu terhubung ke Maudi. Bagaimana? Sapa suara Maudi yang tenang. Dia tahu, geram Hasan. Aku yakin 100% dia tahu sesuatu. Dia berbohong soal HP itu. Dia bilang dia membawanya ke teknisi, dan teknisi itu bilang HP-nya hancur lalu dia membuangnya. Kebohongan yang terlalu rapi. Di seberang sana, Maudi terdiam. Ia sedang mengakses sesuatu di komputernya. Kamu benar. Dia bohong. Pelacak di mobilnya mati 1 jam yang lalu. Titik terakhir terdeteksi di area parkir mal, lalu hilang. Itu bukan kebetulan. Dia pasti mematikannya. Dan dia tidak sendirian. Seseorang membantunya. Hasan mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah membakarnya. Sialan, wanita bodoh itu. Beraninya dia? Tenang, Hasan, potong Maudi, suaranya tetap dingin dan terkendali. Panik tidak akan menyelesaikan masalah. Ini artinya kita tidak punya waktu lagi. Rencana, remblong, lusa batal. Lalu apa? Kalau begitu, kata Maudi, rencana harus dipercepat. Malam ini, kita tidak bisa memberinya waktu untuk berpikir atau melapor ke polisi. Malam ini, sergah Hasan. Bagaimana caranya? Skenarionya belum siap. Tidak ada perjalanan keluar kota. Kita buat siap, jawab Maudi. Kita tidak butuh skenario rumit jika kita bisa membuatnya datang ke tempat kita. Aku punya rencana B. Kita akan gunakan kelemahannya. Apa kelemahannya? Keluarganya, jawab Maudi. Kamu akan hubungi dia. Gunakan ibunya sebagai pancingan. Bilang ibunya sakit keras. Atau apalah. Sesuatu yang akan membuatnya panik dan langsung pergi. Suruh dia menemuimu di suatu tempat yang sudah kita siapkan. Tempat sepi. Kita selesaikan ini malam ini. Cepat dan bersih. Hasan terdiam sejenak, mencerna rencana itu. Itu berisiko, tapi mereka tidak punya pilihan. Tempat apa? Gudang tua di area pelabuhan. Yang biasa kita pakai. Tidak ada siapa-siapa di sana malam hari, kata Maudi. Aku akan siapkan semuanya. Kamu, fokus pada tugasmu, bawa dia ke sana. Kembali ke Safe House. Almira, Tiara, dan Doni sedang menyusun langkah mereka selanjutnya. Kita tidak bisa diam di sini selamanya, kata Tiara. Kita harus memancingnya keluar. Kita harus menjebaknya. Bagaimana? Tanya Almira. Kita gunakan apa yang dia inginkan. Harta, kata Tiara. Kamu akan meneleponnya. Kamu akan bilang kamu tahu. Rencana Tiara terpotong. Telepon Almira berdering lagi. Mas Hasan. Ketiganya saling berpandangan. Ini dia. Ini pasti jebakannya. Almira menatap Tiara. Tiara mengangguk. Angkat. Loudspeaker. Ikuti permainannya. Almira menjawab panggilan itu. Mas?
Kenapa lagi? Almira. Suara Hasan terdengar panik. Panik yang dibuat-buat, tapi terdengar sangat meyakinkan bagi siapapun yang tidak tahu kebenarannya. Sayang, gawat. Ada apa, Mas? Kamu membuatku takut. Aku baru dapat kabar dari tetangga Ibu Isma. Ibu Isma jatuh di kamar mandi. Beliau pingsan. Kepalanya berdarah. Darah Almira serasa berhenti mengalir. Kali ini sungguhan. Ibunya. Meskipun ia tahu ini kemungkinan besar jebakan, penyebutan nama ibunya dalam kondisi seperti itu membuatnya panik luar biasa. Apa? Ibu? Iya. Kita harus ke sana sekarang. Aku jemput kamu Kamu di mana? Biar aku jemput. Aku masih di dekat mal. Aku bisa ke sana sendiri. Jangan, teriak Hasan. Berbahaya kamu nyetir sendirian dalam kondisi panik. Tunggu. Aku akan ke sana. Tapi tunggu. Ambulansnya katanya mau bawa ibu ke rumah sakit di dekat pelabuhan. Itu yang terdekat dari sana. Kita ketemu di sana saja. Bohong. Rumah ibunya jauh dari pelabuhan. Rumah sakit mana? Tanya Almira, berusaha terdengar panik sambil menatap Tiara. Nanti aku kirim alamatnya. Pokoknya kamu cepat ke sana. Aku menyusul dari rumah. Cepat, sayang. Ini soal ibu. Panggilan ditutup. Almira menatap Tiara, matanya terbelalak ngeri. Dia menggunakan ibuku, Tiara. Dia menjebakku. Dia menyuruhku ke pelabuhan. Aku tahu, kata Tiara, wajahnya mengeras. Dia ingin kamu panik, sendirian, dan datang ke wilayah kekuasaannya. Lalu kita bagaimana? Aku tidak bisa. Justru ini kesempatan kita. Potong Tiara, matanya berkilat dingin. Dia pikir kamu akan datang sendirian. Dia pikir kamu bodoh dan panik. Dia salah. Tiara meraih teleponnya sendiri. Dia ingin kita datang ke pelabuhan? Baik, kita akan datang. Tapi kita akan datang dengan cara kita. Dia menggunakan ibuku. Kalimat itu menggantung di udara, dingin dan berbisa. Kepanikan Almira yang sesaat tadi nyata, rasa takut kehilangan ibunya, kini bermetamorfosis. Ia menatap Tiara, matanya yang tadi basah oleh air mata kini mengering, digantikan oleh kobaran api yang dingin. Ketakutannya telah mengeras menjadi baja. Ia tidak akan membiarkan pria itu menang. Ia tidak akan membiarkan pria itu menggunakan nama ibunya untuk sebuah jebakan rendahan. Tentu saja dia menggunakan ibumu, kata Tiara, suaranya tenang dan terukur, seolah sedang menganalisis berkas kasus. Itu adalah pancingan yang paling mudah. Dia tahu kamu akan panik. Dia ingin kamu berlari ke pelabuhan, sendirian, buta, dan putus asa. Itu wilayah kekuasaannya. Doni, yang sedari tadi meringkuk di sudut, kini terlihat semakin pucat. Pelabuhan? Gudang tua? Ya Tuhan, kita akan dibunuh di sana. Kita harus lari. Lari keluar kota. Tidak. Almira dan Tiara berkata hampir bersamaan. Almira menoleh ke Doni. Lari? Kalau kita lari, dia akan mengejar kita seumur hidup kita. Dia akan menemukan kita. Atau lebih buruk, dia akan melampiaskannya ke Ibu Isma. Tidak. Ini harus selesai. Malam ini. Tiara mengangguk setuju, menatap Almira dengan pandangan kagum. Sahabatnya yang ia kenal lembut dan penurut itu telah hilang, digantikan oleh seorang wanita yang telah didorong ke tepi jurang dan memutuskan untuk melawan. Almira benar, kata Tiara sambil meraih laptopnya. Hasan dan Maudi telah membuat kesalahan fatal. Mereka meremehkanmu. Dan mereka baru saja memberi kita sesuatu yang kita butuhkan, waktu dan lokasi. Tapi kita tidak akan bermain di lokasi mereka. Kita akan bermain di lokasi kita. Bagaimana? Tanya Almira. Dia sudah menyuruhku ke pelabuhan. Kita akan ubah lokasinya, kata Tiara. Kita akan gunakan kebohongan yang sudah kita siapkan, dan kita gabungkan dengan pancingan mereka. Kamu akan meneleponnya kembali. Lagi? Ya. Kali ini, kamu yang akan mengendalikan narasinya. Kamu akan terdengar sangat panik. 2 kali lipat lebih panik dari tadi. Panik karena ibumu, dan panik karena debt collector. Almira langsung mengerti. Rencana penagih utang itu. Tepat, Tiara mulai mondar-mandir, otaknya bekerja cepat. Kamu akan bilang kamu baru saja melihat orang-orang yang mengawasimu di dekat mal. Kamu takut. Kamu tidak berani ke rumah sakit di pelabuhan karena itu tempat terbuka. Kamu takut mereka mengikutimu ke sana dan membuat keributan di depan ibumu yang sedang sakit.
Itu masuk akal, kata Almira, mulai mengikuti alur pikiran Tiara. Lalu, lanjut Tiara, kamu akan berikan solusinya. Kamu akan bilang kamu butuh bantuannya. Kamu menyimpan semua asetmu yang tidak terlacak, perhiasan, logam mulia, uang tunai, di satu tempat yang aman. Tempat yang hanya kamu dan dia yang tahu. Pabrik tua keluarga, desis Almira. Pabrik tekstil milik almarhum ayahnya yang sudah lama tidak beroperasi. Tempat itu besar, terisolasi, dan Almira tahu setiap sudutnya seperti punggung tangannya sendiri. Sempurna, seru Tiara. Kamu akan bilang kamu harus mengambil aset-aset itu sekarang juga. Kamu butuh uang tunai untuk kabur jika debt collector itu menemukanmu. Kamu memohon padanya untuk menemuimu di sana dulu, membantumu mengamankan barang-barang itu, baru setelah itu kalian bisa pergi ke rumah sakit bersama-sama. Kamu akan membuatnya terdengar seperti kamu lebih takut pada penagih utang daripada khawatir pada ibumu. Almira mencerna rencana itu. Itu brilian. Hasan itu serakah. Dan Maudi, dari apa yang kita lihat, otaknya adalah uang. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengambil semua aset tunai saya dalam satu waktu. Tepat sekali, kata Tiara. Mereka akan berpikir kamu adalah wanita bodoh yang panik dan tidak bisa berpikir jernih. Mereka akan berpikir ini adalah durian runtuh. Mereka tidak hanya akan membunuhmu malam ini, tapi mereka juga akan mendapatkan bonus. Sekoper penuh aset yang tidak bisa dilacak. Mereka pasti akan datang. Sebelum Almira sempat menjawab, Tiara sudah beralih ke Doni. Doni, kamu tidak akan ikut ke sana. Saya. Dengarkan, potong Tiara. Kamu jauh lebih berguna dari jarak jauh. Kamu teknisi. Aku ingin kamu menyiapkan semua peralatannya. Aku butuh penyadap suara untuk Almira. Kamera tersembunyi. Aku butuh kamu memantau semua frekuensi. Aku butuh kamu menjadi mata dan telinga kami. Bisa? Doni, yang lega karena tidak harus ikut ke garis depan, mengangguk cepat. Bisa, Bu. Saya punya beberapa alat di ransel saya. Saya bisa merakit bag berkualitas tinggi. Saya juga punya drone kecil dengan kamera thermal. Bagus, kata Tiara. Ia kemudian beralih ke teleponnya sendiri. Ia menekan nomor panggilan cepat. Ini Tiara, katanya pada seseorang di seberang. Aku butuh tim Bravo. Sekarang, lokasi akan kukirim. Bawa paket lengkap. Situasi sangat sensitif, target VVIP. Waktu kita 90 menit. Tiara menutup telepon. Tim Bravo, tanya Almira. Penyidik swasta, jawab Tiara singkat. Mantan aparat. Mereka yang terbaik. Mereka yang biasa aku gunakan untuk melindungi klien dari suami yang abusif atau ancaman pembunuhan. Mereka tahu cara bergerak tanpa suara. Mereka akan jadi tim pendukung kita. Mereka akan bersembunyi. Mereka hanya akan bergerak atas perintahku. Rasa aman menjalari Almira. Dia tidak sendirian. Sekarang, kata Tiara, menatap Almira. Waktunya berakting. Telepon suamimu. Menangislah. Berteriaklah. Jadilah wanita paling panik dan bodoh yang bisa kamu bayangkan. Almira mengambil napas dalam-dalam. Ia menekan nomor Hasan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Mas. Almira berteriak begitu panggilan tersambung, suaranya ia buat pecah dan penuh histeria. Mas, tolong aku, Mas. Almira, tenang. Kamu sudah di jalan ke rumah sakit? Suara Hasan terdengar tidak sabar. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa ke sana, jerit Almira. Mereka ada di sini. Orang-orang itu. Yang menagih utangku. Aku melihat mobil mereka di dekat mal tadi. Mereka pasti mengikutiku. Almira sengaja menyebut utang fiktif yang pernah ia ceritakan sedikit pada Hasan, utang dari bisnis gagal sebelum mereka menikah. Hasan terdiam. Ini adalah komplikasi yang tidak ia duga. Apa maksudmu? Utang apa lagi? Tidak penting, pekik Almira. Mereka mengejarku. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Itu tempat terbuka. Bagaimana kalau mereka menyakiti Ibu Isma? Mas, aku takut. Tenang. Tenang dulu. Kamu di mana sekarang? Aku bersembunyi. Aku putar-putar. Mas, aku butuh uang. Aku butuh uang tunai untuk membayar mereka atau untuk kabur. Uang apa? Pakai kartu. Mereka mau tunai. Potong Almira, memainkan perannya dengan sempurna. Mas, dengar. Semua perhiasanku, semua emas warisan ibu, semua uang tunai, aku menyimpannya di satu tempat.
Di brankas pabrik tua ayah. Mas harus ke sana. Ketemu aku di sana sekarang. Hening lagi. Kali ini lebih lama. Almira bisa membayangkan Hasan sedang berpikir, atau mungkin memberi isyarat pada Maudi. Pabrik? Tanya Hasan, suaranya penuh selidik. Kenapa di sana? Karena itu satu-satunya tempat aman. Tidak ada yang tahu. Mas, tolong. Bantu aku ambil barang-barang itu. Aku tidak berani sendirian. Setelah kita ambil, kita bisa langsung ke rumah sakit. Kita bisa bayar orang-orang itu kalau mereka muncul. Tolong, Mas, aku mohon. Almira mengakhiri kalimatnya dengan isak tangis yang terdengar begitu putus asa. Di seberang sana, Hasan menutup mikrofon teleponnya. Almira mendengarnya samar-samar. Ia sedang berbicara dengan Maudi. Dia di pabrik keluarganya. Dia bilang dia menyimpan semua aset tunainya di sana. Dia panik karena debt collector. Almira mendengar suara wanita tertawa pelan. Suara Maudi. Bodoh sekali. Dia panik karena dua hal sekaligus. Bagus. Ini lebih baik dari pelabuhan. Kita tidak perlu membuang mayatnya. Kita ambil asetnya, kita selesaikan dia di sana, lalu kita bakar pabrik tua itu. Kecelakaan, lagi. Sempurna. Hasan kembali membuka mikrofonnya. Baik, sayang. Baik. Tenang. Kamu benar. Itu rencana bagus. Jangan kemana-mana. Tetap di pabrik. Kunci semua pintu. Aku akan segera ke sana. Aku akan bawa temanku untuk membantu kita. Jangan takut. Aku datang. Pabrik tua itu berdiri seperti kerangka raksasa yang mati di bawah cahaya bulan yang pucat. Dinding-dinding betonnya yang kusam ditumbuhi lumut, dan jendela-jendela besarnya telah pecah, menyisakan lubang-lubang hitam menganga. Udara malam terasa berat dengan aroma karat, oli bekas, dan debu yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Ini adalah tempat yang sempurna untuk sebuah akhir. Almira berdiri sendirian di tengah ruang produksi utama yang luas. Mesin-mesin tenun tua yang besar dan diam, tampak seperti monster-monster yang sedang tidur dalam bayang-bayang. Ia telah tiba 30 menit lebih dulu bersama Tiara, Doni, dan tim Bravo. Doni kini berada di sebuah van kargo yang diparkir di jalan buntu sekitar 200 meter dari pabrik, dikelilingi monitor-monitor kecil. Ia telah berhasil memasang 3 kamera tersembunyi di ruang brankas dan 1 di ruang produksi utama. Drone-nya mengambang tanpa suara di atas area pabrik, memberikan gambaran termal dari atas. Tiara dan 2 anggota tim Bravo, pria-pria tegap berwajah datar yang bergerak tanpa suara, kini bersembunyi di kantor administrasi di lantai 2. Sebuah ruangan berdinding kaca yang menghadap langsung ke ruang produksi tempat Almira berdiri. Mereka memiliki pandangan yang sempurna. Di balik gamis gelapnya, menempel di kulitnya, Almira bisa merasakan dinginnya alat penyadap suara yang dipasang Doni. Benda itu terhubung langsung ke earpiece kecil di telinga Tiara dan Doni. Mereka datang, suara Doni berdesis di earpiece tersembunyi yang juga dipakai Almira. 1 mobil sedan. 2 target. Sesuai perkiraan. Tidak ada orang lain. Jantung Almira berdebar begitu kencang, hingga ia takut suaranya akan terdengar oleh mikrofon. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, memanggil semua sisa keberaniannya. Ini adalah panggungnya. Suara derit gerbang depan yang berkarat memecah kesunyian. Suara itu menggema di seluruh bangunan. Beberapa saat kemudian, 2 sosok muncul dari lorong gelap. Hasan, suaminya, dan di sampingnya, wanita itu. Maudi. Maudi terlihat persis seperti di foto. Cantik, modis, dengan rambut tergerai. Ia memandang berkeliling pabrik tua itu dengan ekspresi jijik. Almira. Sayang. Hasan berseru, suaranya menggema. Ia berlari kecil ke arah Almira, wajahnya dipenuhi kecemasan palsu. Kamu tidak apa-apa? Di mana debt collector itu? Almira langsung memainkan perannya. Ia berlari ke pelukan Hasan, menangis terseduh-seduh. Aku takut, Mas. Aku tidak melihat mereka lagi, tapi aku takut. Cepat, barang-barangnya ada di brankas ruang kerja ayah. Rasanya mual memeluk pria ini. Tubuh yang dulu memberinya rasa aman, kini terasa dingin dan mematikan. Hasan membalas pelukannya, menepuk-nepuk punggungnya. Tenang, tenang. Semuanya aman. Ada aku di sini. Dan ini, kenalkan, ini Maudi. Dia temanku. Dia ahli keuangan, dia bisa membantu kita mengamankan aset ini dengan cepat. Maudi tersenyum tipis pada Almira. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Halo, Almira. Maaf kita bertemu dalam situasi seperti ini. Ayo, kita bereskan ini dan segera temui ibumu.
Di sana, Almira menunjuk ke arah ruang kantor tua ayahnya, di mana brankas besar itu berada. Mereka bertiga berjalan melintasi lantai pabrik, suara langkah kaki mereka menjadi satu-satunya bunyi. Hasan merangkul bahu Almira, seolah melindunginya. Sebuah sandiwara yang sempurna. Mereka memasuki ruang brankas. Ruangan itu kecil dan pengap. Sebuah brankas baja kuno yang besar tertanam di dinding. Ini dia, Mas. Kombinasinya? Almira berpura-pura akan memutar kombinasi. Tidak perlu, sayang. Suara Hasan berubah. Rangkulannya di bahu Almira tiba-tiba mengencang, berubah menjadi cengkeraman yang menyakitkan. Almira membeku. Mas, apa maksudmu? Hasan mendorongnya kasar hingga punggung Almira membentur dinding beton yang dingin. Wajah penuh kasih itu telah lenyap. Digantikan oleh seringai dingin yang belum pernah Almira lihat seumur hidupnya. Kamu seharusnya membuang HP itu, Almira, desis Hasan. Kamu terlalu penasaran. Itu kesalahan terbesarmu. Di pintu, Maudy berdiri bersandar dengan santai, lengannya bersedekap. Ia tersenyum sinis. Jujur, aku terkesan. Acting Debt Collector MU hampir saja meyakinkanku. Hampir. Darah Almira surut dari wajahnya. Jadi, kalian tahu? Tentu saja kami tahu. Bodoh, kata Maudy, melangkah masuk ke ruangan. Ia menatap Almira dari atas ke bawah. Kami tahu kamu pergi ke teknisi. Kami tahu kamu tidak mungkin membuangnya. Kamu terlalu polos. Terlalu penurut. Dan soal ibumu, tambah Hasan, matanya berkilat jahat. Itu pancingan yang bagus, kan? Kamu langsung panik. Tapi harus kuakui, mengubah lokasi ke sini, itu cerdas. Kamu membuat kami datang untuk mengambil semua asetmu yang tidak terlacak, itu. Ia tertawa. Kamu baru saja menghemat banyak waktu kami. Terima kasih. Almira menatap dua orang di depannya. Monster berwujud manusia. Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku istrimu. Hasan tertawa. Istri? Kamu hanya target. Target nomor 4, kalau mau spesifik. Kamu terlalu mudah. Terlalu kaya, terlalu percaya. Kamu sempurna. Kalian tidak akan lolos, desis Almira, suaranya bergetar karena marah, bukan takut. Kalian? Oh, kami akan lolos, potong Maudy. Ia melangkah maju, membuka tas tangan mahalnya yang elegan. Sama seperti 3 kasus sebelumnya. Kasus ini juga akan ditutup. Maudy mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Bukan pistol. Bukan pisau. Itu adalah sebuah kotak kecil. Ia membukanya, dan di dalamnya, tergeletak sebuah suntikan kecil berisi cairan bening. Kamu tahu, Almira, kata Maudy dengan nada ringan, seolah sedang menjelaskan resep masakan. Skenario, remblong, itu sebenarnya sedikit merepotkan. Harus mengatur mobil, memastikan lokasi sepi, banyak variabel. Tapi di sini, jauh lebih mudah. Hasan mencengkeram kedua lengan Almira, menahannya erat ke dinding. Almira meronta, tapi cengkeraman Hasan terlalu kuat. Maudy mendekat, mengambil suntikan itu, dan dengan ahli mengetuk-ngetuknya, membuang gelembung udara. Ini obat penenang dosis tinggi. Dikombinasikan dengan riwayat kesehatanmu yang punya sedikit masalah tekanan darah rendah, ini akan terlihat seperti serangan jantung fatal. Tragis, bisik Maudy, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Almira. Seorang istri yang panik karena utang dan kondisi ibunya, jantungnya tidak kuat. Sempurna. Lalu, kami akan membakar tempat ini. Menghilangkan semua jejak. Selamat tinggal, Almira. Maudy mengangkat jarum suntik itu, mengarahkannya ke leher Almira. Tim, bergerak, sekarang. Suara Tiara meledak di RPC Almira, bersamaan dengan suara pintu kantor di lantai 2 yang didobrak. Tim, bergerak, sekarang. Seruan Tiara yang tajam di RPC Almira terdengar, bersamaan dengan suara gebrakan keras dari lantai 2. 2 pria tegap dari tim Bravo, yang bergerak secepat bayangan, melompat dari tangga darurat dan langsung menyerbu masuk ke ruang brankas. Waktu seolah berhenti. Hasan dan Maudy membeku kaget. Reaksi mereka berbeda. Maudy, sang otak, menjerit kaget. Wajahnya yang sinis dan terkendali langsung luruh, digantikan topeng ketakutan murni. Ia refleks melepaskan suntikan itu, yang jatuh berdebam ke lantai beton dan cairannya tumpah. Hasan, sang eksekutor, bereaksi dengan kekerasan. Instingnya mengambil alih. Ia tidak mencoba lari. Ia meraung marah,
melepaskan cengkeramannya pada Almira dan langsung menerjang agen pertama yang masuk. "Sialan!" teriaknya. Ia menabrakan tubuhnya, menggunakan semua bobotnya untuk menjatuhkan agen itu. Kekacauan meledak di ruangan sempit itu. Almira terdorong mundur, punggungnya kembali membentur dinding. Ia melihat agen kedua bergulat dengan Hasan, yang bertarung seperti binatang buas. Pukulan dan bantingan terdengar memekakkan telinga. "Tiara, Maudy kabur." Suara panik Doni tiba-tiba terdengar di RPG Almira dan Tiara. Dia keluar lewat pintu belakang ruang brankas. Sisi barat, tidak ada kamera di sana. Maudy, dalam sepersekian detik kekacauan itu, melihat celah. Ia tidak berlari ke arah pintu masuk utama tempat tim Bravo datang. Ia melihat sebuah pintu kecil berkarat di sudut ruangan yang gelap, pintu yang mungkin menuju ke bagian lain pabrik. Ia segera menyelinap ke sana. "Almira, tetap di sana. Jangan bergerak," perintah Tiara lewat earpiece. Almira mendengar suara langkah kaki Tiara yang berlari cepat di lantai atas, pasti bergerak untuk memotong jalan kabur Maudy. Di ruang brankas, situasinya memburuk. Hasan ternyata sangat kuat. Ia berhasil membanting agen kedua ke lantai, dan meninju agen pertama hingga terhuyung. Matanya merah, dipenuhi amarah murni. Ia melihat Almira yang meringkuk di sudut. "Targetnya. Kamu pikir kamu bisa menang?" teriak Hasan. Ia mengabaikan kedua agen yang mulai bangkit dan menerjang ke arah Almira. "Kamu mati. Kamu mati malam ini." Almira menjerit. Ia terpojok. Tidak ada jalan keluar. Tangannya meraba-raba dinding di belakangnya, mencari pegangan. Tapi yang ia rasakan bukanlah dinding. Itu adalah meja kerja tua dari besi, peninggalan ayahnya. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin, berat, dan berminyak. Sebuah kunci Inggris besar. Hasan sudah di depannya, tangannya terulur, siap mencekik Almira. Wajahnya hanya beberapa senti, dipenuhi kebencian. "Untuk ibu," bisik Almira. Dengan segenap kekuatan yang ia miliki, didorong oleh adrenalin, rasa takut, dan amarah yang telah menumpuk, Almira mengangkat kunci Inggris itu dan mengayunkannya sekuat tenaga. Krak! Bukan kepala. Bukan leher. Almira menghantam lutut Hasan. Suara tulang yang retak terdengar mengerikan, bahkan lebih keras dari benturan logam. Hasan meraung. Bukan raungan amarah, tapi raungan kesakitan yang melengking tinggi. Ia langsung ambruk, kedua tangannya memegangi lututnya yang hancur. Rasa sakit yang luar biasa itu membuatnya lumpuh seketika. Momen itu sudah lebih dari cukup. Kedua agen tim Bravo yang sudah pulih segera menubruk tubuh Hasan. Satu memiting lehernya, satu lagi memborgol tangannya ke belakang dengan kasar. Hasan meronta, tapi perlawanannya telah patah bersama lututnya. Sementara itu, di lantai produksi utama yang gelap, Maudy berlari terhuyung-huyung. Ia tidak tahu jalan keluar. Ia hanya berlari menjauh dari suara perkelahian. Gaun mahalnya sobek tersangkut mesin tua. Ia hampir mencapai gerbang depan yang tadi mereka masuki. Ia melihat cahaya bulan. Kebebasan. Tiba-tiba, sebuah sosok kurus melangkah keluar dari balik bayangan mesin tenun raksasa. Itu Doni. Wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar hebat, tapi ia berdiri di sana, menghalangi jalan Maudy. Di tangannya, ia memegang sebuah tabung kecil. Maudy berhenti. Ia tertawa sinis, meski napasnya terengah-engah. "Teknisi bodoh. Minggir dari jalanku." Jangan maju," teriak Doni, suaranya bergetar. Tiara telah memberinya pepper spray sebelum mereka berpisah. Saya akan semprot. Kamu pikir aku takut?" Maudy menerjang maju, ia akan menabrak Doni begitu saja. Doni memejamkan mata erat-erat dan menekan tombol di tabung itu. Ah. Jeritan Maudy membelah keheningan pabrik. Jauh lebih melengking dari jeritan Hasan. Semprotan itu mengenai wajahnya dengan telak. Rasa panas dan pedih yang membakar langsung menyengat mata, hidung, dan tenggorokannya. Ia langsung ambruk ke lantai, menggaruk-garuk wajahnya, berteriak kesakitan. "Bagus, Doni, mundur." Suara Tiara menggema di belakangnya. Tiara datang bersama satu agen lagi. Mereka dengan mudah memborgol Maudy yang kini tidak berdaya, wajahnya memerah dan basah oleh air mata kesakitan. 5 menit kemudian, kedua iblis itu telah terduduk di lantai pabrik yang kotor, saling membelakangi, tangan mereka terborgol. Maudy masih terisak, mengeluh perih. Hasan terdiam, menahan sakit di lututnya, napasnya memburu. Almira berjalan keluar dari ruang brankas, masih memegang kunci Inggris di tangannya. Ia berhenti beberapa meter di depan Hasan.
Hasan mendongak. Wajahnya yang tampan kini lebam dan kotor. Ia menatap Almira, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebencian yang murni dan pekat. Ini belum selesai, ludah Hasan, suaranya serak. Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan. Bos besar, dia tidak akan membiarkan ini. Dia akan menemukan kalian semua. Kalian semua akan mati. Almira menatap mata suaminya. Pria yang pernah ia cintai. Tapi kini, ia tidak melihat apa-apa di sana. Hanya kekosongan. Ia tidak merasakan takut lagi. Ia hanya merasa lelah. Dan lega. Ia menjatuhkan kunci Inggris itu. Suara denting logamnya terdengar nyaring di pabrik yang sunyi. Tiara melangkah ke sisinya, memegang telepon. Aku sudah menelepon kontakku di Polda. Bukan Polres lokal. Tim khusus akan tiba dalam 15 menit. Almira mengangguk. Ia memandang keluar jendela yang pecah, ke arah bulan. Sudah selesai, Tiara? Tidak, kata Tiara, merangkul bahu sahabatnya. Ini baru permulaan. 1 tahun kemudian. Ruang sidang pengadilan negeri terasa sesak dan panas. Blitz kamera menyala berkali-kali di luar gedung, puluhan wartawan berkerumun. Kasus ini telah meledak menjadi skandal nasional. Sindikat polis asuransi, begitu media menjulukinya. Bukti utama, hard disk kecil yang disalin oleh Doni, telah membuka kotak Pandora. Ternyata itu bukan hanya berisi rencana pembunuhan Almira dan 3 korban sebelumnya. Itu adalah buku besar sebuah organisasi kriminal yang rapi. Maudi, dalam kesombongannya, menyimpan semua catatan transaksi, aliran dana pencucian uang, dan bahkan nama-nama, kontak, yang mempermudah klaim asuransi dan menutup penyelidikan polisi. Bos besar, yang digertakkan Hasan ternyata nyata. Seorang pejabat tinggi di sebuah lembaga keuangan ternama. Ia dan beberapa oknum aparat kepolisian lokal yang namanya ada di catatan Maudi kini duduk di kursi pesakitan yang berbeda, di pengadilan tindak pidana korupsi. Tapi hari ini adalah hari vonis untuk Hasan dan Maudi. Almira duduk di barisan depan, diapit oleh Tiara di sebelah kirinya dan Doni di sebelah kanannya. Almira tampak tenang, hijabnya yang berwarna biru muda memancarkan kedamaian. Doni, kini tidak lagi berkacamata tebal, tampil rapi dengan kemeja batik. Ia tidak lagi terlihat seperti teknisi yang ketakutan, melainkan seorang profesional muda yang percaya diri. Maudi dipanggil lebih dulu. Ia, yang selalu tampil sempurna, kini terlihat kuyu. Wajahnya pucat tanpa riasan. Pengacaranya berusaha keras membelanya, mengklaim Maudi hanyalah korban manipulasi cinta buta dari Hasan. Hakim ketua, seorang wanita parubaya yang tegas, mengetukkan palunya. Terdakwa Maudi, katanya, suaranya menggema, terbukti secara sah dan meyakinkan merencanakan serangkaian kejahatan, termasuk 3 pembunuhan berencana, 1 percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, dan pencucian uang. Terdakwa terbukti bukan korban, melainkan otak intelektual di balik skema kejahatan ini. Catatan keuangan dan percakapan terdakwa menunjukkan kontrol penuh atas operasi. Wajah Maudi yang pucat akhirnya pecah. Ia mulai terisak pelan. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Maudi, penjara seumur hidup. Palu diketuk. Maudi menjerit. Tubuhnya lemas dan harus dipapah keluar oleh penjaga. Sekarang giliran Hasan. Ia masuk ke ruangan dengan langkah pincang. Cedera di lututnya akibat hantaman kunci Inggris Almira ternyata permanen. Ia tidak lagi memancarkan karisma. Yang ada hanya pria patah semangat dengan tatapan mata kosong. Ia tidak melawan, tidak membela diri. Hakim membacakan vonisnya. Terdakwa Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bertindak sebagai eksekutor dalam 4 kasus pembunuhan berencana dan 1 percobaan pembunuhan. Suara hakim terus berlanjut, merinci kekejaman yang telah ia lakukan pada Almira dan 3 korban wanita sebelumnya, yang kini kasusnya dibuka kembali berkat Almira. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hasan hukuman mati. Palu diketuk. Hasan tidak bereaksi. Ia hanya diam, menatap kosong ke depan. Saat ia digiring keluar, matanya bertemu dengan mata Almira. Almira tidak membuang muka. Ia menatap balik, tidak dengan kebencian, tapi dengan rasa kasihan yang dingin. Ia melihat seorang pria yang telah menyia-nyiakan hidupnya, terjebak dalam keserakahannya sendiri. Hasanlah yang pertama kali memutuskan kontak mata. Sidang ditutup. Di luar ruang sidang, Tiara memeluk Almira erat. Selesai, Almira. Benar-benar selesai. Doni tersenyum lebar. Keadilan akhirnya datang. Almira menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Ayo, katanya. Masih banyak pekerjaan. 6 bulan setelah hari itu.
Pabrik tua milik keluarga Almira tidak lagi terlihat angker. Dindingnya telah dicat ulang dengan warna krem yang cerah. Jendela-jendela yang pecah telah diganti baru, membiarkan cahaya matahari sore masuk dengan hangat. Di depan gerbang, tergantung papan nama baru yang elegan, Yayasan Almira, Rumah Aman Wanita. Tempat yang direncanakan Hasan dan Maudi sebagai akhir hidupnya, telah ia ubah menjadi sebuah awal baru bagi banyak wanita lain. Almira, kini menjadi direktur yayasan itu, sedang berjalan di koridor yang baru dipel. Ia menyapa beberapa wanita penghuni Cafe House yang sedang mengikuti kelas keterampilan menjahit. Telepon di mejanya berdering. Ia masuk ke kantornya. Kantor itu adalah bekas ruang brankas yang dulu menjadi saksi bisu teror malam itu. Kini, ruangan itu terang benderang, dihiasi foto-foto wanita yang tersenyum. "Halo, Doni," sapa Almira di telepon. "Halo, Bu Almira," sapa Doni dari seberang. "Sistem keamanan siber dan CCTV baru untuk sayap timur sudah terpasang. Semuanya online. Tidak ada yang bisa menembusnya." Doni, yang mendapat hadiah besar dari beberapa perusahaan asuransi karena berhasil membongkar penipuan sindikat itu, kini telah mendirikan perusahaan keamanan siber yang sukses. Salah satu klien pro bono terbesarnya adalah Yayasan Almira. "Terima kasih, Doni. Kamu yang terbaik," kata Almira tulus. "Selalu, Bu." Almira menutup telepon. Ia berdiri di depan jendela kantornya, memandang ke halaman pabrik yang kini ditanami taman bunga yang asri. Ia teringat malam itu, teringat rasa takut, teringat pengkhianatan. Semua itu nyata. Tapi semua itu sudah berlalu. Ia selamat. Ia mendapatkan keadilan. Dan kini, ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk memastikan tidak ada lagi wanita yang harus mengalami apa yang ia alami. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Ia berjalan maju, kuat, dan merdeka.